sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Namun mereka adalah orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi, maka tidaklah mudah dibokong oleh Dewi Utara. Bahkan lama-lama akalnya ini ketahuan dan mulailah mereka menunjukkan senjata kepada wanita ini sehingga mau tidak mau wanita itu terseret ke dalam pertandingan kacau balau itu. Terpaksa dia mempertahankan diri dengan pedang payungnya, dan membalas serangan lawan yang paling dekat dengan kemarahan meluap-luap. Chung Bun menjadi bengong, entah kapan datangnya. Tahu-tahu dia melihat seorang laki-laki duduk ongkang-ongkang di atas cabang pohon besar yang tumbuh dekat medan pertandingan itu. Laki-laki itu memandang ke arah pertempuran dengan mata terbelalak penuh perhatian, tangan kiri memegang sehelai kain putih lebar, dan tangan kanan yang memegang sebatang alat tulis tiada hentinya mencoret-coret di atas kain putih itu. Seolah-olah dia tidak sedang menonton pertandingan, melainkan sedang menonton pemandangan indah dan dilukisnya pemandangan itu. Chung Bun yang terheran-heran itu pun memperhatikan lebih seksama. Orang laki-laki itu kurang lebih 40 tahun usianya. Pakaiannya seperti seorang pelajar, akan tetapi di bagian dada bajunya yang merah muda itu ada lukisan seekor naga emas, harimau perak dan seekor burung hong merah. Indah sekali lukisan baju itu. Wajahnya tampan dan gagah, dengan kumis dan jenggot. Pakaiannya juga bersih dan terbuat dari sutera halus. Sepatu yang dipakai kedua kakinya masih baru atau setidaknya amat terpelihara sehingga mengkilap. Rambutnya memakai kopiah sastrawan dan sepasang matanya bersinar-sinar penuh kegembiraan ketika dia mencoret-coret melukis pertandingan antara 7 orang sakti itu. Chung Bun makin bingung. Betapa mungkin melukis 7 orang yang sedang berkelebatan hampir tak tampak itu. Chung Bun tidak lagi memperhatikan pertandingan, hanya memandang ke arah orang itu. Dia mendengar bentakan-bentakan nyaring dan tidak tahu bahwa 7 orang itu telah ada yang terluka. Dewa dunia telah terkena hantaman tongkat dewa racun langit di pahanya sehingga terasa nyeri sekali. Pengemis 8 dewa juga kena serempet pundaknya sehingga berdarah oleh sebatang di antara pedang kembar di tangan dewa racun bumi, sedangkan dewa laut selatan dan dewa sastra juga telah mengadu tenaga dan keduanya tergetar sampai muntahkan darah. Namun berkat tenaga dalam murni mereka, kedua orang ini tidak sampai mengalami luka dalam yang parah. Chung Bun melihat betapa laki-laki di atas pohon itu tersenyum. Orang itu menghentikan coretannya, lalu menyimpan pensil dan menyambar jubah luar yang tadi tergantung di ranting pohon. Setelah memakai jubah, lelaki itu kemudian mengantongi gambar yang telah digulungnya dan akhirnya tubuhnya melayang turun. Tontonan tidak bagus, terdengar dia berseru. 7 orang tua bangka gila memperlihatkan tontonan di depan seorang anak kecil, benar-benar tak tahu malu sama sekali. 7 orang itu terkejut ketika mendengar suara yang langsung menggetarkan jantung mereka itu. Mengertilah mereka bahwa yang datang ini memiliki tenaga dalam dan tenaga dalam murni yang amat kuat sehingga dapat mengatur suaranya, langsung dipergunakan untuk menyerang mereka dan sama sekali tidak mempengaruhi Chung Bun yang masih duduk bersila. Dengan hati tegang mereka lalu meloncat mundur dan masing-masing melintangkan senjata di depan dada, memandang ke arah laki-laki gagah yang baru muncul itu. Namun tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengenalnya, maka ketujuh orang itu menjadi marah sekali. "Bangsat kecil, engkau siapakah berani mencampuri urusan kami dan memaki kami?" bentak pengemis 8 dewa sambil mengusap pundaknya yang berdarah. "Apa kau memiliki kepandaian maka berani mencela kami, tikus kecil?" bentak pula dewa dunia yang masih ngilu rasa pahanya, dan untung bahwa pahanya itu tidak patah tulangnya. Laki-laki itu melangkah maju menghampiri mereka dengan langkah tegap dan sikap sama sekali tidak takut, bahkan wajahnya itu berseri-seri memandang mereka seorang demi seorang. Setelah berada di tengah-tengah sehingga terkurung, kemudian dia berkata, "Tadinya aku hanya mendengar bahwa ada seorang anak baik terancam oleh perebutan orang-orang pandai di dunia persilatan. Ketika tiba di sini dan melihat laga kalian, mau tidak mau aku masuk karena hatiku memang penasaran menyaksikan gerakan kalian yang sungguh-sungguh masih mentah.
Ilmu tongkat dia itu tentu tongkat 8 dewa yang berdasarkan ilmu pedang 8 dewa, katanya sambil menuding ke arah pengemis 8 dewa. Dewa pengemis itu terkejut sekali melihat orang mengenal ilmu tongkatnya. Padahal tadi mereka bertujuh bertanding dengan kecepatan luar biasa, bagaimana orang ini dapat mengenal ilmu tongkatnya. Dan ilmu tongkat dia itu lebih lucu dan kacau lagi. Meniru gerakan Sun Gokong si Raja Monyet, akan tetapi kaku dan mentah, tidak pantas menjadi gerakan Raja Monyet, pantasnya menjadi gerakan Raja Tikus. Katanya pula sambil menuding ke arah Dewa Racun Langit. Brak, batu besar yang berada di samping Dewa Racun Langit hancur berantakan karena dipukul oleh tongkatnya. Dia marah sekali mendengar ucapan yang dianggapnya menghina itu. Manusia lancang, berani kau menghina Dewa Racun Langit. Bentaknya dan tongkatnya sudah diputar hendak menyerang. Akan tetapi orang itu membentak, berhenti. Dan aneh, suaranya demikian berwibawa sehingga Dewa Racun Langit sendiri sampai tergetar dan menghentikan gerakan tongkatnya. Aku melihat kalian masing-masing memiliki kepandaian khusus namun masih mentah semua. Aku tidak berbohong, dan kalau tidak percaya, marilah kalian maju seorang demi seorang. Akan kuperlihatkan kementahan ilmu silat kalian yang kalian pergunakan dalam pertandingan kacau balau tadi. Hayo siapa yang maju lebih dulu, akan kulayani dengan ilmu silat kalian sendiri. Ucapan ini lebih mendatangkan rasa heran dan tidak percaya daripada kemarahan. Maka pengemis 8 dewa melupakan pundaknya yang terluka. Cepat dia sudah meloncat ke depan, melintangkan tongkatnya di depan dada sambil berseru, "Nah, coba kau buktikan kementahan ilmu tongkatku."